Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Widianti dengan NIM 220405500004 dari kelas 3A Pendidikan Khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi organ bicara, proses pembentukan suara, dan mekanisme berbicara. Nah, yang pertama itu kita masuk ke pembahasan organ bicara. Nah, organ bicara ini adalah sistem kompleks yang terlibat dalam proses berbicara, dan pernapasan organ-organ ini juga bekerja sama untuk menghasilkan suara dan mengatur aliran udara selama berbicara. Nah, adapun bagian-bagian pada organ bicara kita lihat dari gambar yang ada di samping. Pada gambar ini tuh bagian-bagian pada organ bicara. Kedua itu kita membahas tentang proses pembentukan suara. Proses pembentukan suara ini tuh melibatkan beberapa tahap. Yang tahap pertama itu kita masukkan inhalasi atau pernapasan. Proses dimulai dengan inhalasi ini tuh dimana udara dihirup melalui hidung atau mulut dan masuk ke paru-paru. Yang kedua itu ada pita suara atau vocal cord. Nah, ketika seseorang berbicara, pita suara itu di dalam tenggorokan itu akan bergetar, dan ini tuh terjadi karena udara yang dikeluarkan dari paru-paru itu melewati pita suara dan membuatnya bergetar. Yang ketiga tuh ada artikulasi bunyi. Artikulasi bunyi ini tuh untuk menghasilkan konsonan dan vokal-vokal tertentu. Organ-organ berbicara itu seperti lidah, bibir, dan rahang itu bergerak dan berinteraksi untuk mengatur aliran udara dan membentuk suara. Yang keempat itu ada resonansi. Ini tuh proses terakhir. Resonansi itu seperti suara yang dihasilkan kemudian mengalami resonansi dalam rongga mulut, tenggorokan, dan sinus. Ini tuh memberikan karakteristik unik pada suara yang dihasilkan. Yang terakhir kita masuk ke pembahasan mekanisme berbicara. Nah, mekanisme berbicara ini tuh melibatkan koordinasi yang kompleks antara otot-otot dan organ bicara. Otot-otot yang terlibat dalam berbicara itu termasuk otot-otot di sekitar rahang, lidah, bibir, dan pita suara. Nah, otot-otot ini tuh juga berkontraksi dan berelaksasi dengan cepat untuk mengatur perubahan suara. Kemudian otak berperan dalam mengendalikan seluruh proses berbicara itu, termasuk pemilihan kata, sintaksi, dan intonasi. Semua komponen ini tuh berinteraksi untuk menghasilkan bahasa yang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.